warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. Hadis selanjutnya yang mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, daripada Rasulullah, la tahasadu, ojo podo drengki-drengkian sira kabeh, wala tanajasulan, ojo podo bancet-bancetan sira kabeh, wala tabaghadu, lan ojo bendu-benduan sira kabeh, wala tadabbaru, lan ojo ungkur-ungkuran sira kabeh, wala yabi, lan ojo tuladul sira sapa ba'dukum ing setengah ira kabeh, ala bai ibadin ngatasi adole setengah daripada ira kabeh. Wa kunu, lan ana sira kabeh ibadallah, ya dadi kaulane Gusti Allah iku ikhwana. Al-muslimu te muslim iku akhul muslim, sedulure wong muslim. Dipun Kanjeng Nabi, la tahasadu, jangan engkau podo drengki-drengkian. Drengki niki bahasa kerennya hasud, hasadun, hasud. Apa artinya hasud itu? Hasud bermakna tamani zawalun nikmah ala ghairihi, mengharap hilangnya nikmat atas saudara kita yang lain. Itu namanya hasud. Kalau ada saudara kita bisa beli mobil, umpama bisa beli apa, kita itu udah enak rasanya hati. Tonggo ini suatu sawah, udah enak meriang kawan ini. Bisa tuku kol, artinya merongkol. Bisa tuku gelang, melang-melang. Bisa tuku kulkas, adem panas. Dan ini yang namanya hasud. Yang mana hasud ini ialah menyebabkan daripada penyakit-penyakit hati yang lain. Ini asalnya daripada hasud. Iri, dengki, mengharap supaya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita ini cepat entek, cepat hilang, walaupun toh kita tidak mendapatkannya. Ini adalah penyakit yang bahaya, yang mana ada di dalam diri kita semuanya. Kalau tidak ngaji nggih mboten paham. Kasus tersendiri ini adalah bahayanya hasud. Di antara bahayanya hasud itu anau yakulul hasanah kama takulun nar al-khatam, yaitu makannya kebaikan ini dimakan seperti makannya api memakan daripada kayu bakar. Jadi kesainan kulo ahli ibadah, ahli ngaji, ibadah apa wae niki iso ilang gara-gara sing diarani penyakit hasud nang jero ati kula. Kita mengharap berdoa atau mengharap supaya tonggo ini gak untuk nikmat. Nah ini belum pasti dikabulkan Allah. Tetapi kebaikan kita ini pasti akan hilang, bahkan akan diambil kepada yang kita hasuti. Nah, ini bahayanya di situ. Di antara bahaya yang lain adalah menyebabkan Allah murka. Orang yang hasudnya Allah sangat murka. Ketika Allah murka, maka kebaikan kita itu tidak diterima oleh Allah. Ahli ibadah, ahli ngaji, tapi hatinya ada rasa hasud.
sekarang itu banyak, hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan tuh berita-berita ini gara-gara hasud, gara-gara para habaib ini masyhur, akhirnya yang lain ini hasud. Ini timbulnya daripada penyakit hasud, sehingga menyebabkan daripada kibir. Bagaimana syaitan ini, iblis ini diciptakan oleh Allah dahulu daripada Nabi Adam, sehingga iblis ini ahli ibadah. Iblis ini ibadah, bahkan di langitnya Allah itu tidak ada sejengkal pun kecuali sudah pernah disujudi oleh iblis. Jadi ribuan tahun sudah iblis ini ibadah tentang Allah. Karena hatinya iblis itu punya rasa hasud, iri dengki kepada Nabiullah Adam. Nabiullah Adam ini diciptakan baru, sehingga iblis ini berkata, loh, seharusnya saya itu makhluk malaikat disujud sama saya. Kenapa kok disuruh sujud sama Nabi Adam? Nabi Adam kan baru diciptakan, dahulu saya. Gimana ini Allah? Dia tidak terima karena punya rasa hasud, sehingga keluarlah yang namanya penyakit kibir, sombong. Saya ini dijadikan dari api, sedangkan Nabi Adam dijadikan dari tanah, kan lebih mulia saya. Nah, ini timbulnya kibir daripada penyakit hasud tersebut, sehingga menimbulkan kibir, menimbulkan al-la'um, mencela. Orang yang hasud ini mudah mencela. Setelah mencela apa? Ghibah, diceritakan kejelekan kepada orang lain. Ini timbul daripada awalnya, maka ujung, termasuk ujungnya kejelekan adalah mempunyai rasa hasud di dalam hati kita. Na'udzubillah. Kita memohon sama Allah selalu dilindungi daripada sifat hasud. Bahayanya di antara lain juga menyebabkan taufik hidayahnya Allah ini berat, termasuk dalam hatinya orang-orang yang hatinya ada hasud. Untuk menjalankan kebaikan ini susah, males. Hati tekan majelis gimana? Hati menjalankan kebaikan yang lain males, karena hati kita masih dipenuhi yang namanya sifat hasud, iri dengki kepada saudara kita. Ketika ini terjadi dalam diri kita kok seperti itu, maka kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, hilangkan sedikit demi sedikit rasa hasud dalam hati kita ya Allah, dan memperbanyak daripada membaca istighfar, astagfirullahaladzim yang banyak. La tahasadu, la tahasadu wa la tanajashu. Hasud tadi juga sering-sering membaca daripada surat Al-Alaq. Yang ada min syarri hasidin idza hasad, itu minta pertolongan sama Allah supaya dijauhkan daripada hati-hati yang hasud. Wala tanajashu, lan ojo podo bencit-bencitan. Bencit-bencitan ki napa? Bencit-bencitan niku cara bahasane niki wong dol tinuku, tetapi teng mriku wong sing ketiga niki ndak beli sebenarnya, cuma dia itu mempengaruhi daripada orang yang lain supaya jadi beli. Gampangane ngeten contohnya. Enek wong ngenyang, dinyang 15.000. Teng mriku wah niku murah sampean Pak. Sampean murah napa lho biasane iku 20. Ada jombe. Padahal dia tidak membeli sebenarnya, karena ada tujuan yang lain, baru bersekongkol dengan orang yang yang jual tadi. Nah, ini namanya bencit-bencitan, wala tanajasu. Jangan sampai terjadi dalam diri kita, ya, haram hukumnya. Wala tabaghatulan, jangan engkau bendu-benduan. Cara bahasa Indonesia ini benci-bencian. Jangan sampai kita benci kepada saudara kita. Hati kita tidak boleh bendu-benduan. Ini dari Rasulullah. Kalau agama itu benar-benar kita jalani, maka
akan kembali ke fitrahnya. Orangnya akan selamat dunia akhirat kalau mengikuti syariat yang benar. Wala tabaghadu, jangan bendu-benduan, jangan kau saling benci-bencian kepada sesama saudara kita, tidak boleh saling benci-bencian. Karena apa? Benci ini hukumnya pun haram. Benci boleh ketika di situ adalah karena Allah. Benci yang karena Allah itu apa? Ketika Allah membenci kepada hambanya, kepada orang, maka kita itu benci karena dia dibenci oleh Allah. Contohnya apa? Orang yang melanggar syariat agama, orang yang ketika di situ diberi pemimpin yang zalim, Allah benci. Allah benci melanggar daripada orang yang melanggar syariat agama. Kita juga benci. Ya, benci kita adalah karena Allah membenci dia, maka kita ikut benci. Berarti ini bencinya karena Allah. Kalau benci karena Allah, wajib hukumnya. Karena apa? Allah tidak ridho kepada sesuatu kemaksiatan, kemungkaran. Kalau kita ikut ridho berarti kan tidak benci. Nah, kalau benci seperti inilah yang dinamakan benci karena Allah, ghadab karena Allah, dan cinta karena Allah, yaitu ketika Allah cinta kepada hambanya, maka kita ikut cinta, berarti cinta kita cinta karena Allah. Wala tabaghadu, wala tadabbaru, jangan engkau ungkur-ungkuran, jangan sampai engkau tidak bertutur sapa, enggak saling nekoni sesama muslim, tidak boleh gitu. Minimal seandainya tak terjadi seperti itu karena istri kita atau anak kita yang ketika itu wajib kita marahi, boleh, tetapi minimal 3 hari harus selesai. Jangan sampai berlarut-larut sampai berbulan bahkan bertahun. Ini tidak boleh sama Rasulullah. Minimal 3 hari wis meneng-menengan tidak apa-apa, tapi batasnya sampai 3 hari. Wala yabi badukum ala bai ba'din, dan jangan kau adol sapa badukum setengah ira kabeh ala bai ba'din ngatasi dodolane setengah ira kabeh. Maksudipun ketika ada saudara kita itu sudah membeli dengan sudah akad ijab kabulnya sudah diberi dengan harga seandainya 50.000. Tapi ini barangnya belum diambil, orangnya pulang ngambil uang dari mana? Kita tahu, kita masuk, sudah tak beli saya 60.000 sudah. Biar sama 50, saya tambahin. Nah, ini tidak boleh karena apa? Sudah terjadi akad ijab kabul kepada saudara kita. Maka kita tidak boleh ikut di situ ketika sudah terjadi ijab kabul. Kecuali baru ditawar, belum ijab kabul, kan sudah pergi, baru kita boleh masuk di situ. Ini namanya wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Wa kunu ibadallah ikhwana, lan ono sira kabeh menjadi seorang hambanya Allah adalah bersaudara. Karena al muslimu akhul muslim, orang Islam satu dengan yang lain adalah saudara. Saudara bisa lagi menjadi saksi. Kita duduk di sini semuanya akan menjadi saksi. Satu sama lain menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Yahya, minimal 3 di dalam kehidupan kita itu, kata Imam Yahya, kepada saudara muslim kita. 1, seandainya engkau tidak bisa memberi manfaat, jangan engkau memberi madharat. 1 di situ. Seandainya engkau tidak bisa memberi manfaat kepada saudaramu, maka jangan engkau sampai menjadikan madharat kepada saudaramu. Yang kedua, bila engkau tidak bisa mengembirakan saudaramu, maka jangan engkau memberi kesedihan kepada saudaramu. Jika engkau tidak bisa memberi kegembiraan, kesenangan kepada saudaramu, maka jangan engkau menjadikan kesusahan kepada saudaramu. Yang ketiga, jangan, kalau engkau tidak bisa memuji daripada saudaramu, janganlah engkau mencela kepada saudaramu. Minimal 3 ini kata Imam Yahya di dalam kehidupan kita sesama saudara muslim kita. Alhamdulillah
sedikit mudah-mudahan manfaat berkah kirang langkung nyunakeun sami dina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana